Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermina, Magister Sains. Saya dari Sekolah Tinggi Kesehatan Al-Fatah Bengkulu. Di sini saya sebagai peserta pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu gelombang kedua tahun 2021. Di sini saya akan mempraktikkan cara mengajar. Adapun mata kuliah yang saya ambil adalah untuk mata kuliah kimia dasar semester 1 dengan kode mata kuliah FT1106 dengan jumlah SKS adalah 2 SKS. Baiklah, akan saya mulai. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan teori atom dan struktur atom. Nah, adapun materi yang akan dibahas di sini yaitu yang pertama teori atom dan perkembangan model atom, kemudian nanti dilanjutkan dengan struktur atom, tanda atom, kemudian konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom untuk model atom dari Niels Bohr. Nah, untuk teori atom yang akan dibahas itu menurut dimulai dari Democritus, kemudian Dalton, Thomson, kemudian Rutherford, dilanjutkan dengan Bohr, dan yang terakhir adalah mekanika kuantum. Namun pada pertemuan kali ini yang saya hanya bahas adalah sampai dengan teori atom dari teori atom Bohr. Nah, kita mulai dari teori atom yang paling tertua. Itu dikemukakan oleh seorang ahli dari Yunani yang bernama Democritus, itu sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, di mana Democritus menyatakan bahwa semua materi itu tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atomos. Jadi bahasa atomos berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu artinya tidak, tomos itu adalah tidak terbagi, sehingga atom itu adalah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi seandainya kalau kita mempunyai suatu benda, maka kita akan membaginya beberapa bagian. Nah, sampai pada suatu saat yang tidak bisa terbagi lagi, itulah yang disebut dengan atom. Namun untuk penelitian Democritus ini tidak didukung oleh data-data yang akurat, sehingga belum bisa diterima oleh peneliti selanjutnya. Namun menjadi tonggak bagi penelitian perkembangan model atom oleh peneliti yang lain. Teori atom yang kedua itu dikemukakan oleh Dalton, di mana Dalton menyatakan bahwa atom itu seperti gambar berikut. Dia menggambarkan atom itu sebuah bola pejal seperti pada gambar berikut. Dan ada beberapa pernyataan, diantaranya itu unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Jadi yang kedua, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Yang ketiga, atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Artinya unsur yang satu tidak akan mempunyai sifat yang sama dengan unsur yang lainnya. Kemudian senyawa itu terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Namun teori atom sebelumnya menurut Dalton itu tidak bisa menjelaskan muatan listrik yang terjadi pada suatu atom. Kemudian disempurnakanlah kembali oleh teori atom menurut Thomson. Thomson melakukan penelitian dengan percobaan menggunakan sinar katoda. Dari hasil penemuannya tersebut ditemukan suatu partikel yang bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Adapun model atom menurut Thomson itu digambarkan seperti ini. Dia menggambarkan bahwa model atom itu seperti roti kismis. Nah, sama seperti teori atom Dalton sebelumnya, bahwa atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif, di mana di dalam atom tersebut tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Dan pernyataan yang ketiga itu menyatakan bahwa atom tidak bermuatan atau netral. Namun kelemahan dari teori atom model Thomson ini, dia tidak bisa menjelaskan
bagaimana susunan elektron di dalam atom tersebut. Selanjutnya, teori atom menurut Rutherford. Nah, Rutherford itu melakukan penelitian dengan melakukan penembakan sinar alfa pada lembaran tipis logam emas. Nah, dari hasil penelitiannya itu bisa dilihat bahwa saat sumber sinar alfa ditembakkan pada logam emas, maka sebagian sinar ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan, dan juga ada yang dibelokkan. Itu menunjukkan bahwa partikel tersebut menumbur sesuatu yang mengakibatkan sinar yang ditembakkan itu menjadi membelok. Nah, sehingga Rutherford menyatakan bahwa model atomnya sebagai berikut. Nah, atom itu tersusun dari inti atom. Ini yang bagian tengah ini adalah inti atom, di mana inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Dan elektron bermuatan negatif mengelilingi inti seperti pada gambar berikut ya. Bisa dilihat ini adalah model atom dari Rutherford. Nah, sebagian besar volume atom itu merupakan ruang yang kosong seperti ini. Dan dia juga menyatakan bahwa atom itu bersifat netral. Nah, kemudian namun kelemahan dari model atom Rutherford ini dia menyatakan kenapa elektron tidak jatuh ke inti, padahal pasti akan terjadi gaya tarik-menarik antara muatan positif dengan muatan negatif dari elektron. Kemudian penelitian ini disempurnakan lagi oleh model atom yang disampaikan oleh Bohr atau Niels Bohr. Nah, model atom dari Bohr ini menunjukkan bahwa atom itu seperti sistem tata surya mini, di mana di tengah-tengah itu merupakan inti atom, jadi dan yang di luar itu adalah elektron yang mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit. Misalnya kulit yang pertama itu adalah kulit K atau N-nya sama dengan 1, itu terisi oleh 2 elektron. Kemudian kulit L itu terisi oleh 8 elektron. Kulit selanjutnya adalah kulit M, itu terisi oleh 18 elektron. Semakin besar nanti nomor atomnya, maka kulitnya akan semakin banyak. Nah, elektron ini bisa berpindah dari kulit yang pertama ke kulit yang ke bawah atau sebaliknya. Jika dia berpindah dari kulit kecil ke kulit yang lebih besar, maka dia akan menyerap energi. Kalau dia berpindah dari kulit yang tinggi ke kulit yang rendah, maka dia akan memancarkan energi. Jadi secara umum dari teori perkembangan atom bisa disimpulkan bahwa struktur atom itu terdiri dari elektron dan inti atom. Inti atom itu terdiri dari proton dan juga neutron. Nah, kemudian partikel penyusun atom itu seperti tadi yang sudah dibahas, terdiri dari elektron itu bermuatan negatif, kemudian proton bermuatan positif, dan neutron yang bermuatan atau tidak bermuatan, yaitu netral ya. Untuk dari masanya itu proton dan neutron mempunyai massa yang sama, yaitu 1,67 dikali 10 pangkat minus 24. Sedangkan elektron adalah 9,11 dikali 10 pangkat minus 28. Nah, untuk simbol atom. Simbol atom ini disimpulkan sebagai berikut: X, Z, dan A. X ini adalah unsur, lambang unsurnya apa? Z itu adalah nomor atom dan A itu adalah nomor massa. Nah, ini nanti sangat diperlukan dalam pelajaran kimia berikutnya. Dimana kalau kita berkaitan dengan nomor atom nanti berkaitan dengan pelajaran yang mau menuliskan reaksi atau menentukan elektron terakhir atau mau menentukan ikatan yang terjadi pada unsur tersebut terhadap unsur yang lain. Sedangkan kalau nomor massa itu untuk menentukan yang bagian-bagian perhitungan, misalnya massa atau konsentrasi nanti ya untuk materi berikutnya.
Dan Ibu harapkan setiap masuk kita harus mempunyai sistem periodik unsur ini, yaitu SPU. Di sini lengkap ya, semua unsur sudah ada dan data untuk nomor atomnya udah ada. Nomor atomnya ada, nomor masanya juga ada. Silakan dilihat di SPU-nya. Lanjut. Nomor atom itu tadi dilambangkan dengan Z. Jadi pada atom yang tidak bermuatan listrik atau netral itu jumlah muatan positifnya akan sama dengan jumlah muatan negatif. Jadi 0 ya. Jadi karena jumlah muatan positif dan negatifnya sama itu maka dia menjadi tidak bermuatan listrik. Sehingga nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Sedangkan untuk nomor massa itu gabungan dari massa atom, yaitu massa proton ditambahkan dengan massa neutron ditambahkan dengan massa elektron. Nah, karena massa elektron ini sangat kecil sehingga massa elektron dianggap tidak ada. Jadi, nomor massa itu menunjukkan jumlah proton ditambahkan dengan jumlah neutron. Nah, di sini ada soal. Nah, silakan dihitung jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur fluor, di mana nomor atomnya 9, nomor massanya 19. Jawabannya, nomor atom tadi menunjukkan bahwa jumlah proton dan juga jumlah elektron, sehingga jumlah proton dan jumlah elektronnya adalah 9. Nah, untuk jumlah neutronnya 19 dikurang 9 sama dengan 10. Jadi unsur fluor ini mempunyai jumlah elektron 9, jumlah proton 9, dan sedangkan jumlah neutronnya adalah 10. Komposisi ion. Nah, apa itu ion? Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Jadi terdiri dari kation dan juga anion. Nah, ion yang bermuatan positif itu kita sebut dengan kation. Sedangkan ion yang bermuatan negatif kita sebut dengan anion. Jadi, contohnya misalnya Fe3+. Ion positif disebabkan karena atom melepaskan elektron, sedangkan ion negatif itu karena atom yang menerima elektron. Nah, jadi contohnya di sini, seandainya Fe3 positif, artinya Fe itu melepaskan 3 elektron. Na plus melepaskan 1 elektron. Sedangkan ion negatif Cl min artinya dia menerima 1 elektron, S2 min itu menerima 2 elektron. Nah, untuk notasi atom atau ion sama seperti sebelumnya, kalau notasi atom yang tidak bermuatan atau netral maka X sama dengan Z per Z dan A. Nah, jika dia suatu ion maka akan terjadi perubahan pada jumlah elektronnya. Jika dia ion positif tadi sebelumnya sudah dibahas, kalau ion positif dia terjadi pengurangan jumlah elektron. Sehingga E sama dengan Z dikurang plus Y. Sedangkan kalau dia ion negatif itu dia kan tadi terjadi menerima sehingga ada penambahan jumlah elektron. E-nya sama dengan Z min Y. Sehingga terjadi penambahan jumlah elektron. Sebagai contoh, tentukanlah jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom aluminium 13 dengan nomor atomnya 13 dan nomor masanya 27. Nah, jika kita hitung berarti jumlah protonnya ada 13, jumlah elektronnya menjadi 10. Karena 13 dikurang 3 plus ya, sehingga jadinya jumlahnya 10. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan nomor atom dan nomor massa, maka atom itu ada yang isotop, isobar, isoton. Jika unsur dengan Z sama dengan A, Z-nya sama dan A-nya berbeda, atau nomor atom sama namun nomor massanya berbeda, itu disebut isotop.
Nah, jika unsur dengan nomor atomnya berbeda namun memiliki nomor massa yang sama, itu disebut dengan isobar. Contohnya K19 dengan 40. Yang ini argon itu 20 dan 40. Jadi di sini ada perbedaan nomor massanya. Sedangkan isoton itu adalah unsur dengan jumlah neutronnya yang sama. Nah, jadi Mg dengan Na. Berapa jumlah neutronnya? 24 dikurang 12 itu sama dengan 12. 23 dikurang 11 itu sama dengan 12 juga. Jadi dia mempunyai jumlah neutron yang sama, Mg 12, Na 12. Nah, untuk konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom menurut model atom Niels Bohr itu bisa dilihat dari tabel berikut. Sebelumnya sudah dibahas bahwa model atom dari Bohr itu seperti model tata surya mini, di mana ada inti atom dikelilingi oleh kulit dengan tingkat energi yang berbeda. Nah, elektron mengelilingi inti pada lintasan atau kulit tertentu yang disebut dengan kulit atau tingkat energi. Di sini bisa dilihat untuk nomor kulit 1, nama kulitnya K, itu terisi oleh maksimum 2 elektron. Untuk kulit yang kedua, itu nama kulitnya L, itu jumlah maksimum elektronnya adalah 8. Sedangkan untuk kulit yang ketiga, M, jumlah maksimum elektronnya adalah 18. Nah, untuk konfigurasi elektron ini menyatakan susunan elektron pada suatu atom. Contohnya sebagai berikut. Jadi seandainya ada atom litium dengan nomor atom 3, sehingga jumlah elektronnya ada 3, maka konfigurasi elektron yang bisa kita tuliskan di sini yaitu 2. Isi dulu kulit yang pertama dengan maksimum 2 elektron, kemudian 1 untuk kulit yang L. Jadi di kulit L itu terisi oleh 1 elektron. Sehingga kecenderungan litium nanti dia akan melepaskan 1 elektron, jadi Li+. Contoh yang kedua yaitu Mg. Mg nomor atomnya adalah 12. 12 berarti konfigurasi elektronnya adalah 2 di kulit yang pertama, 8 di kulit yang kedua, dan 2 di kulit yang terakhir. Nah, itu mengapa Mg mempunyai elektron terluar atau disebut elektron valensi, yaitu jumlah elektron yang menempati kulit luar disebut elektron valensi. Nah, sehingga elektron valensi dari Mg adalah 2. Kecenderungan beberapa unsur itu dia harus memenuhi kaidah aturan oktet, di mana dia akan stabil dengan 8 elektron di kulit terluarnya. Nah, jadi elektron valensi hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Seperti Mg ini elektron valensinya adalah 2. Sehingga untuk mengikuti kestabilan dari aturan oktet dengan 8 elektron di kulit terluar, maka Mg akan melepaskan 2 elektron. Sehingga dalam bentuk kation Mg akan berbentuk Mg2+. Dia akan melepaskan 2 elektron sehingga elektron di kulit terluarnya stabil dengan 8 elektron. Nah, contoh yang ketiga yaitu klor ya, dengan nomor atom 17, maka konfigurasinya elektronnya adalah 2, 8, 7. Nah, untuk memenuhi aturan oktet, maka dia memerlukan 1 elektron di kulit terluarnya. Sehingga daripada dia melepaskan 7 elektron dari kulit terluar, nah, maka dia harus menarik 1 elektron. Sehingga itulah mengakibatkan mengapa Cl itu -1. Artinya dia perlu menarik 1 elektron untuk memenuhi kestabilan atau aturan oktetnya dengan 8 elektron pada kulit terluar. Nah, mungkin sebagai tugas dan untuk pembelajaran di rumah,
Nah, ini ada beberapa soal mungkin yang bisa dibahas. Yang pertama itu perkembangan teori atom dimulai dari Democritus, Thomson, Rutherford, Nesbor. Nah, jadi setiap penemuan tentunya akan ada kelebihan maupun kekurangannya, dan hal tersebut disempurnakan kembali oleh peneliti berikutnya. Nah, pertanyaan di sini, uraikan kelebihan dari masing-masing teori tersebut. Kemudian yang kedua, hitung jumlah proton, elektron, neutron dari atom unsur berikut. Kemudian yang ketiga, tuliskan konfigurasi elektron dari atom Ca, Cl, dan karbon. Nah, demikianlah materi tentang teori perkembangan atom serta struktur atom yang bisa disampaikan di sini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.